Aku bukan menantu sampah. Bab 673 Wanita kejam dari keluarga Ma. Dia menjadi anggota keluarga Ma, dan istrinya adalah seorang wanita kejam yang terkenal. Tidak peduli berapa biayanya, dia tidak akan membiarkan video itu sampai ke tangan istrinya. Rocky tersenyum dan berkata, Direktur Hugo benar-benar seorang pebisnis, tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Mulai sekarang dia akan menjadi pemimpin bisnis di kota Gopo kita. Bagaimana Hugo tidak tahu bahwa apa yang Rocky katakan adalah bertentangan, sebenarnya hanyalah mengejek dirinya sendiri. Tapi sekarang dia tidak mempedulikannya lagi. Dia menggertakkan giginya dan berkata, tunggu sebentar, aku akan menyusun persetujuan pengalihan kepemilikan saham. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke depan meja kantor, menelepon sekretarisnya masuk untuk menyiapkan dokumen. Saat Hugo sedang menyusun dokumen, Talita menatap Rocky sejenak dengan penyesalan, dan berkata dengan wajah yang memerah, Kak Rocky, aku merepotkanmu lagi. Kamu berusaha melakukan terbaik untuk pabrik farmasi, bagaimana bisa merepotkan? Rocky menatap wajah Talita yang memerah tanpa sadar mengulurkan tangannya dan mengusap rambutnya. Talita langsung menahan napas dan seluruh tubuhnya terasa aneh seketika. Tidak tahu apakah itu adalah ilusinya atau bukan, dia selalu merasa Rocky memandang dirinya secara berbeda, yaitu menjaganya seperti seorang adik perempuan. Pada saat ini, Hugo telah selesai menyiapkan dokumen, menandatanganinya dengan gemetar dan menyerahkan dokumen itu kepada Rocky. Rocky melihat dengan sekilas, tersenyum dan mengulurkan tangannya sambil berkata, Direktur Hugo, senang bekerja sama denganmu, semoga lain kali bisa terus bekerja sama. Dengan wajah sedih, Hugo mengulurkan tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan menjabat tangan dengan Rocky. Sekarang seluruh badannya berkeringat dingin, lemas hingga dia tidak mempunyai kekuatan untuk berjalan lagi. Dia adalah boneka di keluarga Ma. Perusahaan itu sebenarnya bukan miliknya, hanya memakai namanya saja. Jika istrinya, Marsa, mengetahui hal ini, meskipun dia tidak mati, dia juga akan dikuliti. Benar-benar buntung. Hugo tidak pernah menyangka latar belakang Rocky ternyata begitu hebat. Rocky menelepon dan meminta Lian untuk menghapus semua video itu. Hugo sedang duduk di kursi bos, terus menyeka keringat dinginnya, dan mempertimbangkan bagaimana untuk menjelaskan masalah perusahaan kepada istrinya. Namun, dia sudah memikirkannya. Sekarang dia memindah alihkan perusahaan kepada Rocky. Mulai sekarang dia akan mengandalkan hubungan direktur keluarga Ma lagi, melihat apakah bisa mendapatkan kembali cabang perusahaan itu dengan menggunakan trik rahasia. Di telepon, Rocky memerintahkan Lian untuk membawa orang datang ke perusahaan untuk memeriksa bahan obat di gudang bahan obat. Hugo sedang berbaring lemah di sofa, berencana untuk menyegarkan momen untuk mengubah suasana hati. Tiba-tiba matanya melotot, seolah-olah telah disengat tawon, terpental dari sofa dan berdiri, kemudian berseru, apa yang sedang terjadi? Seluruh tubuhnya gemetaran, dan darah di seluruh tubuhnya hampir mengalir ke kepalanya. Melihat grup keluarga Ma di WeChat posting 7-8 foto. 7-8 foto yang tidak senonoh. Pria di foto itu telanjang, di lutut kiri dan kanannya masing-masing terduduk wanita pemandu karaoke dengan pakaian yang terbuka, sedang menyuapkan bir dari mulut ke mulut. Dan wajah pria itu terlihat sangat vulgar, dan terus meraba tubuh dua wanita pemandu karaoke tersebut. Meskipun wajah pria itu telah diburamkan,
Tapi bagaimana Hugo tidak bisa mengenali bahwa itu adalah dirinya sendiri? Dalam sekejap, Hugo berteriak dengan seluruh kekuatannya, "Rocky, kamu tidak bisa dipercaya." Kepemilikan saham di perusahaan telah diberikan kepada Rocky, dia bahkan mencari peretas dan mengirimnya ke grup keluarga Ma. Ada lebih dari 100 kerabat di dalam grup keluarga Ma. Hugo memang orang yang tidak diterima di keluarga Ma. Sekarang di grup keluarga Ma meledak seketika, kerabat dan temannya terus bertanya. Bahkan Tuan Michael juga telah melihatnya. Hugo bahkan melihat istrinya telah mengirim 7-8 pesan suara dalam satu tarikan napas, menanyakan apa yang dia lakukan, siapa pria dan wanita di foto itu. Rocky berbalik badan, dan tersenyum ringan, "Direktur Hugo, bagaimana aku tidak bisa dipercaya? Video yang kamu beli barusan, sudah aku hapus semuanya." Kamu, Hugo menggertakkan giginya dan berteriak, "Apa yang terjadi dengan foto-foto di grup keluargaku?" "Oh, kamu membicarakan ini." Rocky tersenyum tenang, mengangkat tangannya dan berkata, "Direktur Hugo, yang kamu beli adalah video, tapi kamu jangan lupa, masih ada lebih dari 1.000 foto di dalam komputermu. Cekak foto-foto itu benar-benar sangat indah, bahkan bisa dijual di situs web asing untuk menghasilkan uang." "Aku sangat mengagumi keterampilan fotografi Direktur Hugo." Seluruh tubuh Hugo gemetar karena marah, urat pembuluh darah di dahinya melonjak. Rocky berkata lagi, "Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya, semoga bisa bekerja sama dengan Direktur Hugo lagi. Bagaimana kalau aku menjual 1.000 foto ini kepadamu, diskon 50%, 1 miliar untuk satu foto, aku akan membuang pecahannya. Bagaimana jika kamu membelinya dengan harga 100 miliar? Kamu, Hugo kesal sampai hampir gila. Sekarang dia bahkan telah memindah alihkan perusahaan kepada Rocky. "Uang dari mana?" Rocky tersenyum dingin dan berkata, "Karena Direktur Hugo tidak mampu membelinya, maka aku akan mencari pembeli lain. Pasti ada seseorang yang tertarik dengan fotomu." Begitu kata-kata itu terlontarkan, terdengar suara keras di luar pintu. "Minggir." Pintu kantor langsung terbuka begitu ditendang oleh Marsha. Dengan galak, Marsha berjalan masuk ke dalam kantor sambil mengepalkan tinjunya, dan di belakangnya diikuti 7-8 kerabat keluarga Ma. "Hugo, apa yang kamu lakukan kepadaku? Pertama-tama kamu memposting video yang tidak senonoh di Moments, dan sekarang bahkan mengirimkannya di grup keluarga. Kamu ingin memalukanku di keluarga Ma." Sambil berbicara, dia berjalan ke depan dan menjambak rambut Hugo, kemudian menamparnya 2 kali dengan keras. Hugo menjerit 2 kali, dan kedua pipinya membengkak seketika. Setelah Marsha selesai memukulnya, dia baru menyadari Rocky dan Talitha berdiri di samping, dan berteriak seketika, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Rocky berkata, "Nyonya Hugo, aku mempunyai banyak foto pribadi mengenai suamimu, dan sedang mendiskusikan harga dengan suamimu. Tapi sepertinya Direktur Hugo tidak memiliki uang untuk membelinya. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik atau tidak." Sekujur tubuh Hugo gemetaran, segera bangkit dari lantai dan tidak mempedulikan kesakitannya, kemudian memohon, "Tuan Rocky, aku membeli foto-foto ini, aku pasti akan memikirkan cara untuk mendapatkan uang." "Kamu membelinya?" Seketika Marsha melirik suaminya dengan curiga, dan mengerutkan keningnya. Dia tidur dengan Hugo di ranjang yang sama, bagaimana bisa tidak mengetahui postur tubuh suaminya. Video yang tadi dia lihat, samar-samar terlihat familiar,
Sekarang melihat penampilan Hugo, dia menjadi semakin curiga. Barang tak berguna. Marsha sangat marah, langsung menendang wajah Hugo, menendangnya ke samping, kemudian berbalik badan dan berteriak, "Berapa harganya kamu menjual foto-foto ini?" Rocky berkata, "Nyonya Hugo tertarik. Aku berencana menjual foto-foto ini dengan harga 100 miliar kepada Direktur Hugo." Marsha terkejut, dia tidak menyangka Rocky akan menyebutkan harga setinggi itu. Dia menatap Hugo dengan kejam, kemudian menoleh, menggertakkan gigi dan berkata kepada Rocky, 120 miliar, aku membeli semuanya." Ternyata Nyonya Hugo sangat ekspansif. Rocky tertawa dan berkata, "Kalau begitu transfer uangnya." Begitu melihat istrinya membeli foto itu dengan harga yang tinggi, Hugo semakin panik. Jika foto itu sampai ke tangan istrinya, mungkin hidupnya akan berakhir. Dia tidak peduli istrinya masih berada di sana, dia menjatuhkan diri dan berlutut di depan Rocky, "Direktur Rocky, aku pasti akan memikirkan cara untuk mendapatkan uang, beri aku sedikit waktu lagi, aku akan membayar 140 miliar." Hugo juga sudah bertekad, dia akan membeli foto-foto ini dengan harga berapapun. Rocky menatap Marsha dan berkata, "Suamimu membayar 140 miliar, ini akan sulit untuk dilakukan. Atau kalian sepasang suami istri melakukan pelelangan di sini, aku akan menjual foto-foto ini kepada siapapun yang memberikan harga yang lebih tinggi." "Aku bukan menantu sampah," Bab 674 memukul Hugo dengan kejam. "Berani rebut denganku." Marsha sangat marah dan langsung menjambak rambut Hugo. Di depan sekelompok kerabat keluarga Ma, dia menamparnya belasan kali dengan keras. Dia bertubuh kekar dan tangguh, berdiri di tempat semulanya seperti sebuah pagoda daging. Postur tubuh Hugo sangat kurus, diseret dan dilempar sana-sini oleh Marsha, sampai wajahnya berubah bentuk mimisan dan terus menjerit kesakitan. Setelah Marsha selesai melampiaskannya, dia langsung melemparkan Hugo ke lantai, mengangkat kaki dan menginjak wajahnya, berbalik badan dan marah kepada Rocky, 160 miliar. "Cepat berikan fotonya kepadaku." "Foto tidak akan diberikan jika uang tidak terlihat," Talita berkata dengan dingin. Melihat Marsha memukul suaminya dengan kejam, dia benar-benar merasa Hugo sangat kasihan tetapi juga sangat membencinya. Sepertinya biasanya dia dijadikan budak oleh Marsha di rumahnya. Marsha memukuli Hugo sampai wajahnya penuh dengan darah, berbaring di lantai, berbalik badan, menggertakkan gigi dan berkata kepada Rocky, "Aku akan memberimu 140 miliar, berikan semua foto itu kepadaku." Setelah selesai berbicara, dia memanggil sekretarisnya, dan ingin mentransfer uang kepada Rocky. Sekretarisnya tampak ketakutan, dan berbicara dengan gemetaran, "Marsha, Direktur Marsha, sekarang perusahaan tidak memiliki uang lagi. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan?" Marsha terkejut, perusahaan baru saja menyelesaikan beberapa transaksi bisnis besar, bagaimana mungkin tidak ada uang di rekening? Sekretaris itu tersentak seketika dan menatap Hugo, mengernyitkan keningnya dan menjelaskan. "Direktur Marsha, baru saja Direktur Hugo telah menandatangani perjanjian pengalihan kepemilikan saham, memberikan semua aset obat tradisional cabang perusahaan di kota Gopo kepada Direktur Rocky." Seketika, Marsha langsung tercengang di tempat, seperti patung tanah liat dan patung kayu, dan tidak bergerak dalam waktu yang lama.
Hugo menyeka darah di wajahnya, dan berkata dengan panik, "Istriku, aku mempunyai alasan, aku akan menjelaskan kepadamu nanti." Rocky mencibir dan berkata, "Aku akan menjelaskannya untuk mewakilimu." Direktur Hugo menggunakan perusahaannya untuk bertukar dengan video yang ada di tanganku. Mengenai konten yang ada di dalam video tersebut, Nyonya Hugo bisa bertanya kepada suamimu. Setelah mendengarkan perkataan Rocky, Marsha hampir pingsan di tempat karena sangat emosi, matanya melotot dan mengeluarkan suara yang menggelegar. "Hugo." Petik 2. Seluruh badan Hugo menggigil ketakutan, dan terus mundur di lantai menggunakan tangannya. "Istriku, kamu dengar penjelasanku." Plak. Sebelum dia selesai berbicara, Marsha langsung menendangnya, dan mematahkan hidung Hugo dalam seketika. Hugo menjerit, seketika wajahnya penuh dengan darah mimisan dan terus menjerit kesakitan. Marsha merasa sangat marah hingga hampir menjadi gila. Dia bergegas ke depan untuk memukul dan memarahi Hugo. "Hugo, kamu punya nyali yang besar, memberikan perusahaan kepada orang lain di belakangku." Sekelompok kerabat keluarga Ma pada awalnya tidak berencana untuk ikut campur dengan masalah keluarga Marsha, tetapi sekarang setelah mendengar Hugo memberikan perusahaan kepada Rocky, mereka juga panik seketika. Mereka semua memiliki investasi di cabang perusahaan keluarga Ma di kota Gopo. Sekarang Hugo telah memberikan perusahaannya kepada Rocky, itu berarti semua uang mereka telah lenyap. Tiba-tiba beberapa kerabat keluarga Ma juga dipenuhi dengan amarah, bergegas ke depan dan meninju Hugo. "Hugo, apakah kamu gila? Memberikan perusahaan kepada orang lain. Kembalikan uangku, jika tidak aku tidak akan melepaskanmu. Dasar sampah. Kamu masuk ke dalam keluarga Ma kami dalam keadaan yang buruk dan bahkan melakukan hal ini di belakang keluarga Ma." Hugo memegangi kepalanya, dia ditinju dan ditendang oleh 7-8 kerabat keluarga Ma, dan terus meratap sedih. Alasan mengapa dia memindah alihkan perusahaan kepada Rocky adalah karena perusahaan itu sama sekali bukan miliknya, jadi dia tidak merasa sakit hati. Perusahaan cabang ini sebagian besar diinvestasikan oleh istrinya, ditambah dengan investasi beberapa kerabat keluarga Ma di kota Gopo, dan dia membujuk hati istrinya dengan kata-kata yang indah, jadi istrinya memberikan jabatan presidir di perusahaan kepadanya. Marsha menendang beberapa kali dalam satu tarikan napas tetapi masih saja tidak menyerah dan memarahinya. "Ah. Hugo menjerit-jerit, dan pada akhirnya dia dipukul sampai jatuh terbaring di lantai. Kedua matanya memutih dan hanya sepenggal nafas yang tersisa. Melihat dia sekarat, Marsha baru menghentikan tangannya dengan marah, berbalik badan dan melototi Rocky dengan kejam, kemudian mengulurkan tangannya yang gemuk. "Serahkan perjanjian pengalihan kepemilikan saham, atau tidak hari ini jangan harap kamu bisa keluar dari sini." 7-8 kerabat keluarga Ma juga mengepung secara agresif, jika tidak menyerahkan perjanjian pengalihan kepemilikan saham, maka tidak akan membiarkan mereka pergi. Bahkan ada 2 orang yang mengambil kursi dan sapu, mengambil posisi untuk bertengkar. Rocky melirik mereka dengan tatapan menghina, dan berkata kepada Marsha, "Nyonya Hugo, kamu ingin merebutnya secara terang-terangan." "Tentu saja." Marsha berkata dengan kejam, "Alihkan kepemilikan saham perusahaan kepadaku, jika tidak aku akan membiarkanmu mati di sini."
Rocky mendengus, berbalik badan dan berjalan ke belakang meja kantor, kemudian duduk di kursi, menyilangkan kakinya, dan berkata dengan dingin, "Sekarang kamu lutut dan mohon kepadaku, masih ada kesempatan untuk menang, jika tidak perusahaan obat tradisional keluarga Ma akan berhenti hari ini." Sombong sekali. Marsha merasa sangat marah seketika. Seumur hidupnya dia sangat sombong, dan dia tidak pernah bertemu dengan orang yang lebih sombong darinya. Seorang kerabat yang berdiri di samping berteriak, "Buat apa berbicara begitu banyak kepadanya? Ayo kita maju, pukul orang ini sampai dia merangkak, dan biarkan dia mengalihkan kepemilikan saham kepada kita, kalau tidak telanjangi wanitanya di depannya dan berparade di luar." Wanitanya, ternyata adalah Talita. Raut wajah Rocky langsung suram, tatapan matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata dengan dingin, "Karena kalian sendiri yang mencari mati, maka jangan salahkan aku tidak memberikan jalan keluar hidup untuk keluarga Ma kalian." Setelah selesai berbicara, dia segera menelepon Lian, dan memerintah dengan dingin, "Kamu sudah boleh turun tangan." "Apa maksudmu?" Marsha tiba-tiba menjadi waspada, dan berkata dengan kejam, "Kamu memanggil bantuan. Aku beritahu kamu, tidak ada gunanya kamu memanggil siapapun datang hari ini. Apakah begitu mudah masuk ke dalam perusahaan keluarga Maku ini?" Penjaga keamanan perusahaan keluarga Ma semuanya dipilih olehnya sendiri. Semuanya sangat tangguh, meskipun Rocky memanggil datang sekelompok gangster juga tidak ada gunanya. Peng! Tiba-tiba pintu kantor terbuka. Sekretaris itu penuh keringat dan berlari masuk dengan panik. "Marsha, Direktur Marsha, gawat. Kantor pusat keluarga Ma telah menelepon, dan berkata bahwa perusahaan telah ditutup. Kantor pajak, Komisi Pengawas Obat-obatan, dan beberapa departemen bergabung bersama untuk memeriksa rekening perusahaan, mengatakan bahwa kantor pusat telah menghindari pajak dan juga menemukan penjualan obat palsu, masalah penyelundupan bahan obat tradisional. Sekarang Tuan Besar Michael telah dibawa ke kantor polisi, dan kantor pusat menjadi berantakan." "Apa?" Wajah Marsha tiba-tiba menjadi pucat, dan keringat dingin mulai menetes dari wajah gemuknya. Dia merasa seolah-olah kepalanya telah dipukul, berdiri di tempat semulanya dan sulit untuk mempercayainya. Beberapa kerabat keluarga Ma juga terkejut. Berita ini seperti petir di siang hari, membuat mereka tidak bisa menanganinya. Sekretaris itu berkata dengan ketakutan, "Direktur Marsha, menurut informasi yang terungkap, kamu telah menyinggung seseorang yang tidak patut disinggung. Itulah alasan mengapa ditangkap." Orang yang tidak patut disinggung. Seluruh tubuh Marsha gemetaran, mendongak dan menatap Rocky. Apakah anak ini? Tapi, bagaimana mungkin? Meskipun orang ini memiliki reputasi di kota Gopo, tapi dia tidak memiliki kemampuan yang hebat, dan bahkan menemukan informasi internal kantor pusat keluarga Ma yang jauh di kota lain. Apalagi informasi ini adalah rahasia keluarga Ma. Selain belasan anggota keluarga yang penting, orang luar tidak mungkin mengetahuinya. Rocky menyilangkan kakinya, menatap Marsha dengan tersenyum tapi tidak seperti tersenyum. "Direktur Marsha, sekarang kamu sudah mengerti."